Ya, dialognya semakin menarik, tapi ini segmen terakhir masih bersama dengan abang-abang saya semua ini yang bergabung dari luar studio. Jadi ini singkat-singkat saja, Bang. Kesimpulan, saya akan mulai dari Bang Adi Praitno. Jadi sesuai dengan judul, siapa partai politik yang paling besar kemungkinan melipir, Bang Adi Prai, ke koalisi yang lain? Apakah ke koalisi perubahan, ke koalisinya Bang Andre, atau ke KIB? Saya membaca ada dua kutub besar ya soal pertarungan di 2024. Kutub koalisinya pemerintah dan non kutub koalisi pemerintah. Rasa-rasanya kalau ngelihat iman politik sampai sekarang, koalisi pemerintah itu agak susah untuk nyeberang ke koalisi perubahan. Oke. Kalau kita melihat rata-rata misalnya, nyaris tak ada satupun ketum-ketum partai politik yang saat ini berada di barisan pendukung Jokowi itu relatifly tertarik ataupun berkunjung bertemu dengan Anies Baswedan ataupun menyatakan ketertarikannya untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Jadi ada jarak psikologis yang agak sulit sebenarnya untuk dipertemukan dalam konteks itu. Maka satu-satunya yang mungkin kalau ditanya siapa yang akan melipir, yang cair, ya koalisinya perubahan ini. Misalnya Nasdem setelah bertemu dengan apa namanya Prabowo Subianto misalnya, Ya. setelah bertemu dengan Erlangga Hartarto misalnya, itu kan sebagai sebuah sinyalmen bahwa Nasdem itu bisa kembali ke kubu pemerintah ya, yang memang di mana mereka itu adalah tempat mereka bersama saat ini. Andai Demokrat dan PKS itu terus tidak bisa dinegosiasi soal keinginan-keinginan yang diinginkan, misalnya soal siapa yang bisa mendampingi Anies di Oke. 2024. Nah, itu yang saya sebut bahwa Nasdem ini kan bisa main di banyak tempat, tapi belum tentu Demokrat dan PKS. Kan kalau Demokrat dan PKS ini kan memang pokoknya tutup mata, nggak mungkin lah bergabung dengan koalisinya Jokowi. Hmm. Tidak bisa misalnya ke Prabowo Subianto, tidak bisa juga ke Erlangga Hartarto, apalagi ke PDIP. Yang memang sejak awal ini kan bagai minyak dan air yang tak bisa disatukan. Disitulah rasa-rasanya siapa yang cair dan tidak cair, saya menduga. Hmm. Ya, godaan terbesarnya di koalisi perubahan. Tapi Oke. Reinhardt, saya selalu mengatakan 2024 itu sangat menarik Hmm. kalau yang maju adalah Anies dari koalisi perubahan. Oke. Sebaliknya kalau Anies tidak bisa maju, maka yang bertanding adalah all president man, dan kita ya nggak perlu capek-capek karena narasinya pasti sama. Jokowi Oke. mantap, Ya. Jokowi yang Ya. menang. Kan Dan itu saja siapapun sebenarnya. dan siapapun yang menang nanti akan bergabung juga kalau kemudian nanti semuanya adalah partai-partai dari pemerintah ya, Bang Adi Praitno. Siap, kira-kira begitu prinsipnya. Oke, saya ke Bang Mustafa M. Raja. Bang Mustafa, KIB Ya, ini kan baik. partai pemerintah semua ini, isinya menteri-menteri. Pak Menko Erlangga, ada Pak Zulhas, dan sebelumnya diinisiasi juga oleh Pak Soeharto. Apakah kalau ada partai lain yang mau bergabung, katakanlah partai oposisi, ini akan tetap terbuka atau justru akan pilih-pilih? Saya kira sangat terbuka. Pak Ketua Umum Erlangga kan selalu mengatakan sangat terbuka dan welcome, ya, memberikan karpet kepada partai-partai lain yang ingin bergabung di koalisi Indonesia Bersatu, di KIB ya. Nah, masalahnya sekarang saya kira tadi saya setuju ya bahwa yang menarik ini kan karena narasi-narasi yang dibangun ini kan ada perubahan ya dan seterusnya, sehingga terkesan itu menjadi godaan. Tetapi saya kira pada intinya atau pada akhirnya akan ditentukan sendiri oleh masing-masing ketum. Kalau Partai Golkar saya kira sikapnya jelas ya. KIB tetap berjalan, komunikasi tetap dibangun, dan bahkan membuka ruang komunikasi kepada partai-partai lain, termasuk yang ada di perubahan ini, termasuk kemarin dengan Nasdem ya. Ini saya kira bentuk model kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Erlangga ini adalah selalu membuka ruang komunikasi. Dan tidak terburu-buru untuk menyatakan sikap bahwa seperti itulah yang akan menjadi katakan tadi 4 pasang misalnya. Tetapi KIB berharap tetap akan solid pada akhirnya untuk menjadi satu kekuatan maju sebagai calon presiden. Bahwa nanti siapa, saya kira itu ada pada para 3 pimpinan partai politik. Dan kalau bisa malah ada partai lain yang bisa mendukung KIB. Saya kira itu. Anda yakin ada partai lain yang akan bergabung? Kita nikmati aja sisa waktu ini, saya kira ini akan menjadi menarik. Silahkan barangkali kita bisa menarasikan berbagai macam, tapi pada kesimpulan akhir adalah tentu para pimpinan partai ini akan solid ya, menentukan sikapnya dan pada tempat yang tepat. Oke, baik. Saya kira begitu. Saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, Anda setuju dengan Bang Adi Praitno bahwa sepertinya partai koalisi perubahan yang paling mungkin melipir, termasuk ke koalisi Anda? Pertama ya, saya ingin meluruskan dulu bahwa sebenarnya pemerintah sudah bekerja keras dan luar biasa ya. Tadi kurang sepakat saya kalau dibilang
seluruh apa yang dilakukan pemerintah ini salah. Reinhardt, saya ingin sampaikan bahwa Indonesia ini di mata negara seluruh dunia termasuk negara yang unggul menghadapi wabah pandemi itu prestasi. Negara lain saja, WHO, PBB memuji kita, kenapa kita tidak mensyukuri? Ini prestasi luar biasa pemerintah. Satu. Yang kedua, di saat seluruh dunia, berbagai negara mengalami dihantam krisis energi, ekonomi, pangan, Indonesia salah satu negara yang mampu dan handal menghadapi krisis. Ini juga prestasi pemerintah yang patut kita syukuri. Kekurangan ada, tapi kita juga harus akui banyak prestasi dan kinerja yang luar biasa. Kita harus objektif dalam itu. Itu satu, saya ingin meluruskan pandangan-pandangan yang salah tadi. Itu satu. Yang kedua, soal koalisi ini tentu sekali lagi komunikasi politik itu terus berjalan. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Mungkin di depan seakan-akan solid, seakan-akan deklarasi, di belakang juga bisa bangun komunikasi, pertemuan-pertemuan yang tidak terekspos itu wajar dalam berpolitik. Saya masih meyakini bahwa insya Allah koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini solid. Di saatnya yang pas, Pak Prabowo akan memutuskan bersama-sama dengan Gus Muhaimin dan tentu akan banyak bergabung partai-partai yang lain. Tidak menutup kemungkinan partai yang ada di koalisi perubahan akan bergabung bersama kami, termasuk koalisi KIB maupun juga PDI Perjuangan. Karena Partai Gerindra adalah partai yang terbuka bekerja sama dengan partai lain. Partai Gerindra tidak pernah bermasalah dengan partai lain. Karena Pak Prabowo selalu mengajarkan pada kami bahwa Indonesia ini keluarga besar. Kita boleh beda pilihan, kita boleh beda pendapat, tapi kita harus menjaga persatuan kita. Nah, itu modal kami, modal Pak Prabowo, bahwa beliau mempersatukan Indonesia, dan persatuan Indonesia ini sudah ditiru oleh Malaysia. Bagaimana Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu, dan mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Negara lain saja meniru kita. Kenapa tidak Indonesia dan keberhasilan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi bersatu ini ditiru dan kita mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024 ini. Rakyat sudah lelah dengan polarisasi. Rakyat sudah lelah dengan benturan dan penyebaran kebencian dan hoax. Prabowo Subianto adalah jawabannya. Dan Bang Jansen, jangan lupa September, ayo kita ke KPU dan kembali menjadi juru bicara Pak Prabowo Subianto. Insya Allah. Terima kasih, Reza. Siapa sih Bang Andre yang Anda maksud ini panggung depan, panggung belakangnya berbeda, depannya deklarasi, tapi di belakangnya saling komunikasi dengan partai lain. Siapa sebenarnya Bang Andre? Ya itu kan biasa itu dalam komunikasi partai politik itu hal yang lumrah. Bahwa partai-partai membangun komunikasi, apalagi kan hubungan di parlemen baik. Saya di Komisi 6 saja saya berteman baik dengan ketua fraksinya Bang Jansen, Mas Ibas, lalu ketua BPOK-nya Bang Herman Heron. Itu kan contoh komunikasi yang baik gitu loh. Nah, ya ini hubungan komunikasi yang baik itu harus berjalan. Jadi ini Reinhardt, kita sekali lagi politik persatuan ini harus kita kedepankan. Jangan lagi polarisasi, jangan lagi benturan, jangan lagi ribut-ribut. Negara ini butuh persatuan. Dan jawabannya satu, Prabowo Subianto di 2024. Bang Jansen Sitindaun, tidak tertarik bergabung dengan koalisinya Bang Andre Rosiade? Sudah digoda dari Insya tadi. Insya Allah itu, udah di lidahnya itu, Insya Allah. Sabar aja. Ya, Andre semangat sekali nih mengkampanyekan Pak Prabowo. Deklarasikan dulu lah ya kan. Ya. Yang kedua, jadi kami sudah deklarasi Jansen di depan puluhan ribu orang. Kami sudah deklarasi di depan puluhan ribu orang. Sudah diputus. Yang kedua, Reinhardt, penting juga ini ya untuk publik jadi pegangan publik begitu. Politik ini kan di ruang terbuka nih, apa yang dilakukan tiap-tiap partai itu kan dinilai juga oleh publik begitu. Jadi ini bukan seperti kita naik mobil, kemudian saya enak hati kita ngidupkan lampu sen kiri, pindah ke sen kanan gitu dah dia, belok kiri, belok kanan begitu. Soal koalisi perubahan contohnya begitu. Saya kira Pak Surya Paloh, Mas AHY, kemudian teman-teman PKS, Pak Soebul Iman begitu yang di depan ya, atau Ketua Majelis Syuro Pak Salim Segaf Al-Jufri begitu, itu punya tanggung jawab juga di depan publik tuh. Jadi kalau tiba-tiba kemudian seperti judul kamu ini melipirlah ke sana kemari begitu ya, apa namanya itu wajah mereka di depan publik begitu. Jadi
tidak sesederhana itu begitu. Jadi betul politik ini ada panggung depan, panggung belakang begitu. Tetapi rata-rata tuh 70-80% panggung depan itu sama dengan panggung belakangnya begitu. Jadi soal koalisi perubahan, setiap teman-teman partai yang lain misalnya seperti Nasdem kemarin datang ke ke sekbernya Andre begitu, atau datang ke tempatnya Bang Mustafa Golkar begitu, itu komunikasi kedua partai yang lain begitu. Termasuk misalnya kalau besok Demokrat misalnya datang bertemu dengan teman-teman partai yang lain begitu, ya komunikasi begitu. Jadi soal kemudian disampaikan oleh Mas Adi tadi itu kapan dibawa muter-muter, pasti itu dia, pasti itu tidak mungkin tidak lah. Namanya beliau sudah datang ke kantor DPP Demokrat, kita sudah menyatakan beliau calon presiden, kita nggak mungkin kemudian kita tidak bawa ke daerah. Baik. Sekaligus saya ingin menyampaikan begitu, setiap Mas Anies datang ke daerah tuh ya, itu biasanya selalu bertemu dengan ketua DPD Demokrat di daerah tersebut, termasuk ketua DPW PKS di daerah tersebut, bersama-sama dengan ketua DPD Nasdem begitu. Jauh sebelum tiga partai ini kemarin secara resmi menyatakan Mas Anies selaku calon presidennya ya. Untuk wakil presiden ya, biar ada misterinya begitu, dan itu bagian dari strategi begitu, ya tunggulah begitu dia. Kasihan juga teman-teman 3 koalisi yang lain begitu, calon presiden aja belum mereka deklarasikan, kita udah langka gitu kan. Di mana wajah mereka nanti di depan publik gitu dia kan. Jadi kita menghargai mereka nih, itu makanya kita tunggu dulu mereka calon presiden, baru nanti kita langkah berikutnya wakil presiden. Jadi koalisi perubahan tetap solid begitu. Untuk teman-teman pendukung koalisi perubahan di luar sana, tetap satu barisan begitu. Mari kita sosok pemilu 2024 tentu yang damai ya, karena itu agenda konstitusi. Baik. Jadi di ujung tidak akan bergabung dengan Bang Andre Rosiade ya Bang Jansen? Ini pertanyaan sama lagi. Mungkin Andre akan gabung dengan kita, kalau soal pertanyaannya begitu ya. Tapi saya berdoa begitu, semua koalisi ini solid. Mungkin 3-4 pasangan itulah. Jadi biar menurut saya jauh lebih bagus juga begitu. Ada banyak alternatif pilihan untuk publik begitu. Di luar soal, mungkin ini juga jalan untuk mengademkan pemilu kita besok lebih dingin daripada yang kemarin. Siapa yang akan melipir? Maju terus untuk teman-teman KIB, Gerindra dengan PKB, maju terus. Maju terus. Siapa yang akan melipir? Biar waktunya akan menjawab. Terima kasih banyak Bang Jansen Sitindaun, Bang Andre Rosiade, Bang Adi Praitno, dan juga Bang Mustafa M. Raja sudah bergabung di MNC News Prime pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Abang-abang. Usai sudah MNC News Prime malam ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam.